Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka matlabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa haja matlabi, ya Rasulullah, ya Nabi, Dengan amal S2 neng. Ya Rasulullah, Masya Allah, makanan begitu banyak, barokah, mabruk, diberkahi oleh Allah. Ija dakhalat dhaifi baitil mu'minin, dakhala alaihi alfu barokah. Apabila masuk tamu ke dalam rumahnya seorang mukmin, maka masuklah ke dalam rumah itu 1000 kebarokahan. Amin. Demikian sabda Rasulullah dalam hadisnya. Kita harus meyakini hadis tersebut supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah dengan sababiah kita memuliakan tamu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Mabruk, takbir, Allahu Akbar. Tamu lagi. Sedang upamanya gula dia, itu penting lah. Masuk kapal buat kalian. Tadi kita tinggal. Ngerti? Ya. Itu bisa deketin hasil kan? Enak. Waalaikumsalam. Monggo kalabat. Tapadol dulu. Bisalamin aminin. Mangga kalabat, mangga. Waalaikumsalam. Mangga kalabat. Ya. Mana itu? Main? Ustaz, nggak bawa apa-apa. Aduh, ngerepotin banget ini mah. Padahal mah nggak usah bawa apa-apa. Ngerepotin kita. Makasih nih, segala bawa-bawa. Makasih ya. Padahal mah pakai aja Bu sendalnya. Iya, Ngeres. disapuin juga ini mah ngeres deh. Soalnya pinggir jalan. Mana itu, Dedek? Di luar. Tidak. Monggo tarik, monggo. Tumbuk. Hah? Bersini tumbuk. Oh, iya. Mesin robot. Benar. Saya pernah Pandi, cuma satu. Tukang fotokopi Gardu. Cuma satu. Kecil lagi. Yang langsung meleyo dia, meletoy gitu, langsung jatuh saya. Yang kotaknya. Makanya saya di rumah juga minimal suka pakai 2 saya. Banyak dosanya kali saya. Kebanyakan dosa kali ya. Apalagi ke saya. Wah. Kalau Pak Ustaz banyak dosanya apalagi saya. Bisa ada Ibu. Diminum. Bu silakan Bu, diminum. Pak Andi, ya. Itu pisangnya tuh. Dan sini. Panas ya? Dan. Iya. Allah Akbar. Semalam saya nyampe rumah hampir setengah 4. Tapi ternyata Habibah nggak datang. Cekal. Udah nyampe jalan tol. Ini dijaga, dihalangi sama Brimo. Jadi balik lagi.
mungkin berapa senjata kali ya, banyak kali ya. Iya, mobilnya Habib kan gampang. B A4 R AR Rahar. Oh iya ya. Plat nomornya. Memang udah ada ini, udah ada info dari Intel, para Intel. Bahwa Habib Bahar mau ke sini, makanya jalan tol ini sekarang. Tapi ada ininya badalnya, ya Haji Habib Masuri. Oh, Itu juga bagus. Jadi walaupun singkat tapi padat tapi kena. iya. Banyak banget penceramah dari Palestina 2. Dari Palestina 2 orang. Ada Terus, penerjemahnya dong, Kak? hah? Ada penerjemahnya? Enggak, dia udah lama di Indonesia. Apa yang Indonesia? Jadi sekarang lagi berkunjung ke Indonesia. Keliling itu keliling masjid-masjid, musola-musola yang mau berada bisa. Pakai Habib Bagir. Habib Bagir kan bentuk ini. DPW FPI ini klasik. Depan Abu Sawang. Habib Bagir Al-Atta tuh nggak salah. Yang secara pusat, yang semalam ini beliau menyelenggarakan Maulid Nabi. Ya saya lihatnya, saya berangkat di 2 mobil. Yang satu mobil Lordbak dari Sukamakmur. Kang Mamat itu Kang Mamat yang bisa nganter saya. Dia satu Lordbak tuh. Oh, dia di Sukamakmur sekarang. Iya, Sukamakmur sudah lama. Terus saya berempat mobil, terus saya, istri saya, terus supir sama satu. Supir saya kan kecil itu, cuma 4 orang. Dia udah sampai, biasanya pasar kalau yang itu kan Ngobrol mah gampang. Ayo diminum dulu airnya. ya di benar Yanti. Ayo, monggo. Wah, mau masak. Ada Bu Yanti airnya. Ya, air teh ya. Teh manis apa teh tawar itu? Manis lah. Nah, teh manis. Kalau yang minumnya perempuan tambah manis tuh. Tuh yang di Kalau laki-laki, repot jadi. Tapi nggak apa-apa, laki manis juga kan? Pandi manis, Pandi. Iya. Subhanallah. Apalagi kasih gula gini. Orang begitu kalau tanya nggak tahu cuma manis. Iya, manis. Jadi kalau bahasa orang sononya black sweet. Oke dong. Jadi saya ceritanya minta maaf nih Pak Ustadz. Pak Ustadz minta saya kamu tapi nggak bisa datang. Nggak bisa Oh, datang. saya memaklumi, Pak Andi Masuk kan. malam terus Pak Ustadz. Iya, memaklumi Pak. Yang penting kan saya ngundang. Adapun masalah mereka kalau ada waktu mungkin datang, nggak ada waktu nggak bisa. Saya maklumi. Itu kan mereka yang tahu, kita nggak tahu. Mereka yang punya urusan. Apa Pak Agus itu kan pegang negeri Pak, pagi pulang sore, apalagi kalau Sabtu Ahad kan libur ya. Kan ya. Tapi alhamdulillah ini penuh nih. Pak Agus ada, Pak Imron ada, Pak Darto ada, Itu Pak Darto kan ya? ada. Cuma dia nggak masuk dari masjid katanya. Ini jamaah Fitra, jamaah Rindam, Bekam, Pak Kampret ada. Habib datang kali. Habib waktu malam keempat ada. Malam dia bentrok. Ada. Malam biasa dulu aja malam dua. Iya. Malam Kemis. Malam Kemis, ya itu malam keempat itu. Ntar juga dikirim sama Tasik videonya ada. Kan diliput. Itu aja Ustaz, antum bikin grup. Grup pengajian. Grup. Saya nggak bisa bikin grupnya, harusnya orang lain yang bikin grup. Pak Andi yang bikin grup. Saya kan nggak tahu. Maksudnya orang nomor-nomor yang Pak Ya Ustaz. tinggal minta ke saya, nanti saya kasih nomornya. Saya dapatkan saya kirim. Oh gitu. Buat TKM-nya aja ya. Enggak, maksudnya grup ini loh, pondok pesantren. Oh, Kalau nggak majelis taklim. Oh, itu udah sudah pondok pesantren. kalau grup ini udah ada. Kalau grup panitia pembangunan pondok pesantren SSI udah ada. Bukan maksudnya grup-grup yang tiap hari Pak Ustaz kirimin YouTube tuh loh. Oh. Oh. Jadi Pak Ustaz ngirim sekali orang di grup, hemat ini, hemat kota. Berarti banyak aku harus. Nah, iya, kan satu grup kan. Nah, saya sekali ngirim video itu Bisa 200, 100 orang. ya minimal 100 sudah ada. Oh. Iya. Hmm. Berarti kalau kuota kan bisa cepat habis. Nggak bisa kan nggak bisa habis sebulan. Memang kalau ngirim video itu butuh kuota. Ya iyalah, Oh. Tapi saya nggak berasa habis kuota sih. Nggak berasa. unlimited kali. Ada paling sebulan, nggak bisa sebulan. Akan ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Saya ngirim aja, nggak pernah cek kuota. Pokoknya begitu habis saya isi lagi juga ya udah. Iya. Nggak dipikirin. Yang penting pas beli voucher ada duitnya gitu. Apa sih kalau begitu, tapi kalau lebih hemat lagi. Iya.
Iya bagus, itu untuk Kalau hemat. masukin grup kan Pak Ustadz tiba ngirim sekali Cuma saya nih. nggak bisa bikin grupnya, Bandi. Bikin grupnya nggak bisa caranya. Belum paham saya. Kita bisa kali ya? Nggak tahu ya bisa kali. Kita bikinin grup. Apakah majelis taklim salafiat ini apa pondok pesantren? Kan yang pondok pesantren ya? Ya grupnya ya yang saya. Kalau nggak ini grupnya Al-Qurumi Channel. Oh iya, di Bogor Channel ya. Jadi isinya kayak gitu. Itu kan nama channel, nama channel saya. Kan nama grup kan Nggak apa ya. nggak penting amat gitu. Dapat di situ kan malah aktif pada komen. Yang penting ada nama. Yang penting jangan namanya Jokowi jangan. Pade. Tadi situ banyak yang komen pasti Pak Ustadz. Wah Ustadz ininya begini gitu. Enak jadi ada interaksi kalau di grup. Jadi kalau ada minta hujanah berarti saya, Pak Andri, Pak Sujadi. Tapi kadang-kadang saya nggak pernah lihat kolom komen. Kalau saya share aja udah. Ada tuh Mungkin ada yang komen, mungkin banyak yang komen, tapi saya nggak pernah cek. Saya malas jawabnya karena nggak sempet waktunya. nggak usah dijawab. Nggak direspon sama saya. Saya pengen lihat bagus Kang Ustadz, semoga sehat terus. Ada yang gitu ya komennya. Ada juga yang gini, Kang kok nggak ada gambarnya, tembok doang yang di kayak gitu kan maksudnya ngingetin Kang Ustadz gitu. Paling sama saya jawab paling ya. Emang gue pikirin. Suara dong nggak ada gambarnya, ada tembok doang. Iya. Itu awal-awal Pak Andi. Iya. Awal-awal saya masih masa-masa darurat. Jadi saya ini meja nih. Meja, udah aja saya taruh HP. HP menghadapnya ke atas. Oh iya. Yang kesental otomatis kan plafon. Iya. Saya di sini ceramah. Karena waktu itu saya Di Nurhit bener. Nur itu yang pertama, yang Pak Joko pernah komen. Aduh itu sayang banget nih isi materinya bagus nya. Tapi kok yang kelihatan kita lagi kipas angin ke plafon. Saya yang kelihatan nggak masalah, yang penting kan materinya kata saya. Gitu. Nah, saya bilang saya taruh di meja udah gitu aja. Gitu. Jadi dia nyenter ke atas. Nah akhirnya saya dikasih tuh tripod yang buat di atas meja, jadi saya berdiri dia. Tiang. Tapi tidak menghadap ke saya itunya. Masih mending kalau yang Bukannya. kesud itu Pak Ustadz. Kan kalau misalkan itu nggak viral kan yang lihat kan banyak orang seluruh Indonesia. Iya. Kan kalau yang Kalau tujuan saya yang paling utama Jawa. dakwah. Jadi saya nggak ada tendensi yang lain-lain. Walaupun memang banyak orang mengatakan nanti kalau udah tayang 1000 ke atas yang dapat itu rekening, kita dapat transferan gitu kan ya, royalti ya. Terus kemudian kalau misalnya subscribe-nya di atas berapa? Kalau nggak salah 1000 iya. Saya nggak pikir itu, saya yang penting saya ceramah-ceramah yang saya sampaikan bisa sampai ke umat gitu melalui medsos. Gitu. Manfaatin media yang ada gitu. Betul, saya memanfaatkan, gitu, memberdayakan medsos yang ada. Karena kan di medsos kan banyak itu video-video yang negatif. Nah kita untuk melawan itu ngimbangin. Kalau negatif semua kan masyarakat pas buka negatif. Aduh, ini kalau ada nasihat agama masuk itu mungkin menjadi bekal gitu. Backup lah itu ya. Kenapa? Manis banget. Berapa Bu? Manis banget. Oh manis. Yang ini nggak suka manis Pak Ustadz. Oh tawar aja, bikin tawar ya. Bukan saya nggak biasa air ini Pak Ustadz antik. Ya, Ya itu manis ya. ya. Lihat apa? Lihat apa? Tawar panas. Lupa. Tapi sehari gitu enak. Kan nggak bisa bikin grup. Grup apa? Grup maksudnya di. Sama saya juga Bu, enggak. Kan kalau saya kan sering ngirim YouTube tuh, tiap orang. Ada 100 orang kan. Iya. Aku usulin, kalau bisa dibikin grup. Kita kan grupnya apa? Bagi saling Salvia gitu. Nanti itu ada 100 orang tuh, jadi kita ngirim satu aja. Ada Memang. grup banyak, cuman enggak grupnya Pak Ustadz. Misalkan ada grup kita ada Al-Qur'ani channel tuh.
Sekarang kan Pak Ustadz kalau ada YouTube kan kirim ke aku, ke Pak Sujadi, ke Ari, ke Ade Pras, ke Pak Agus, semua dikirimin tuh. Iya, harusnya disatuin ya. Nah iya, jadi satu grup. Iya. Pak Ustadz kirim sekali doang nih. Kalau misalkan dia ada 4 YouTube, ya udah 4 YouTube aja. Jadi kan nggak kesel untuk Capek 400. juga ya. Iya. 400 kan berarti jadinya. Iya, iya. Nah, Iya, gitu. nanti saya bikin. Nah, Nanti saya satu-satuin teman-teman Iya, Pak Ustadz. hemat. Yang kedua Pak Ustadz hemat waktu, hemat tenaga, Iya. hemat biaya. Emang itu makan waktu bener Pak. Kuota kalau bisa buat telepon segala macam kan bisa. Itu Kan? saya kalau share video aja itu Setengah jam. hampir 1 jam Oh, 1 jam kan? Banyak soal kontaknya. Sambil Ya, tadi terentang kan itu. paling nggak banyak kalau misalkan jadi kirim Pak Ustadz Makan udah waktu 100. Pak Ustadz kan kalau ngirim kan ada 4 kali, 3 kali, Iya. 3 YouTube maksudnya. Ya kan kalau 100 kali 3 udah 300. Iya. Nanti nomornya sama ayah dikasih, Cak. Nomor Enggak nomor. udah di HP aja nanti bikin grupnya. Ya udah. Nah, jadi semua udah masukin grup, baru ngirim. Kalau Jadi udah kan nggak Pak paham Ustadz bikin grup. kirim sekali doang. Iya. Kalau 4 YouTube, 4 udah selesai. Nah, Hmm. di situ ntar ada komen. Iya. Nah, gitu. Kalau nggak ada komen juga udah hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Gitu. Kalau nggak bisa ya tak bikinin, tapi kalau saya tidak kan jauh gitu. Disatuin gitu ya Jawa-Jawa ya. Iya, Jawa seluruh Wali Salim Iya, kan. satuin satu grup. Ya yang biasa ayah kirim itu. Misalkan Pak Parves ada berapa? 10. Di Makassar 10, Luhit 10, Alibas 10, Bekal 10. Nah, itu grup itu Kayak berarti ya. 10. Grup itu yang buat dikirimin YouTube. Iya. Nah, enak waktu, pertama waktu. Kalau foto saya nggak pikirin. Waktu emang Nah, Pak mungkin jarang telepon kali. Hah? Jarang telepon. Oh, saya jangan telepon. Nah, iya. Saya pagi telepon aja. Kayaknya awet, kalau cuma ngirim gitu awet. Tapi Saya kalau jangan telepon, Pak. harusnya jatahnya sebulan, paling 20 hari udah habis. Iya. Terus sekarang jarang telepon yang pulsa, orang pasti pakai kuota tentunya. Iya. Saya tuh sambil ah. Masa udah saya taruh di atas meja dari ini. Bu, itu keripiknya anak jauh itu. Biasa ibu suka keripik jauh tuh. Tuh, dia tadi hari ini tuh, khusus. Oh tuh. Pindah. Udah beli. Dan ini Dan, ada susu. Nah, nih ada sosis nih. Itu Tadi yang Mas Budi mau. di bawah nih. Tuh, Hebat sono. Tuh. ambil. Duduk sono. Udah lah semua aja nggak apa-apa. Duduk sono. Duduk sono. Duduk. Kalau saya yang lain-lain nggak paham, semacam Facebook saya nggak paham. Instagram, terus Twitter, nggak paham. Kalau yang tenar ya waktu ya ada orang. Saya WA doang nggak paham. Kalau WA paham. Kalau Instagram itu banyak negatifnya, banyak foto-foto yang nggak jelas. Sebenarnya YouTube juga banyak sih yang negatif YouTube. Ya. Kalau itu tergantung kita lihatnya Pak. Betul, tergantung kita lihatnya. Apa namanya? Kalau siapa Ustaz kita sih. Ingat, Iya betul. Kemarin lewat pas berapa kali saya lihat YouTube. Oh, pernah lihat, pernah buka. Jadi kalau pengen buka YouTube buka video saya di YouTube semuanya kan udah ada 400 berapa gitu ya video saya di YouTube. Tinggal ketik aja, ketik Al-Qarluni udah klik udah muncul semua. Private. Walaupun nanti ada yang negatifnya itu dari video lain ada. iya ini. Dia yang nyelip ya, masing aja selipin sama pihak internetnya. Ini habisnya siapa? Itu yang warung itu Tapi ini mohon maaf ya sama bro, ngomong Pak Polsek ya. ya nggak apa. Saya muta-muta. Maaf banget ya. Maksudnya kan Pak Ustadz suka dengan ya? Masih Ya, Masih? masih. Kenapa? Di tempat wudhu ibu-ibu, tempat wudhu, kan kalau wudhu kan terjatuh ke bawah. Itu banyak air. Allah Akbar. Masa Iya, banyak banget. Berdua di tempat itu. Tadi kan saya nggak percaya. di tempat itu perempuan? Iya, muta-muta Iya. dia. Tadi saya nggak Kok percaya. banyak itu sih? Tadi saya lihat astagfirullahaladzim. Bener kan itu Tamu banyak. kali ya, tamu anak-anak kali ya yang Banyak banget. Kirain kan kalau masih jadi anak boleh pakai orang sepanjang itu. Sepanjang makasih Pak ini masukannya. Karena kalau nggak dikasih masukan nanti mereka dia nggak tahu. Iya, ya, bocor. Oh bocor. Iya, itu tuh sering begitu teh. Itu lagi sering itu nggak sekali ini. Aduh. Bang Idi yang betulin ini, Bang Idi kayaknya nggak tahu tuh. Kan di sini kan orang luar banyak, takutnya Iya itu kan malu-malu ini. soreng. Di ini teh perempuan. Iya. Bukan Tempat teh, laki-laki mana tempat laki-laki? wudhunya ya. Tempat wudhunya.
Bukan di toilet, kalau toilet mah lama saya mah dulu Toilet mah nggak ada. Tempat itu perempuan. Ya sebelah sana. Saya baru dengar ini. Iya. Sering. Tadi saya nggak percaya, benar saya lihat sendiri. Allah. Saya kira itu ngomong. Ya Allah, Allah amat ya. Saya lihat kan tamu banyak orang-orang Iya, dari betul. jalan kan pada mampir. Karena kan saya gede kan maksudnya gede, dalamnya bagus tapi kalau belakangnya kayak gitu jadi ngomong. Ya ntar kita rapat yang kita ngobrol sama yang lainnya. Itu penyebabnya apa PT-nya kotor atau gimana gitu ya. Maksudnya biar ada penanganan. Sudah lagi gimana apa ganti kotak. Apa kepenuhan? Ya kalau penuh kan jadi sedot. Sedot ya. Itu kan juga itu. Kalau nggak pindah kotak lagi, makanannya luas ini. Iya itu malu-malu itu. Nanti bisa kapok nanti Pak Andi ke sini. Ya, kalau saya kan udah paham sama situ. Tapi kalau orang luar, bilang dengan saya kan udah kayak keluarga di sini. Di tempat wudhu lagi ya. Iya. Bukan di toilet masalahnya. Ini saya baru dengar ini, kabar seperti ini baru dengar dari Pak Andi. Sebelumnya belum pernah dengar sebelumnya. Itu kata Pak Ustaz sering. Dia nggak pernah cerita, nggak pernah cerita. Karena kan cerita seharusnya. Iya, saya kan ketua DKM-nya. Nanti gini. Makasih Pak Andi, makasih. Saya jadi tahu. Saya pikir aman-aman saja gitu, tidak ada masalah. Ada ibu yang Kaget saya dengar gini. Itu komentar yang positif. Apa tuh? Ya, ada jamaah ibu, ada komentar positif. Subhanallah, doanya bagus banget. Orang mana tuh? Ah, naik mobil aja. Oh, memang Pak Andi nggak kenalan. Dia tadi saya lihat dia selfie di mobil saya tadi. Oh, Doanya mantap banget. Nas katanya orang itu kan udah suaranya. Padahal dia juga nggak ngerti artinya. Cuman kan bahasa doanya pelan-pelan. Kalau orang tuh bisa mereka aja bingung ngeliat ini. Gerendeng. Ini doa apaan? jangan-jangan doa minta kawin lagi. Nggak jelas ini. Doa aja tinggal udah diajak kemari Bu Yanti. Dia diajarin kawin lagi Ustaz ya. Kalau setannya nggak ada. Saya sebenarnya kalau mau kawin lagi diizin sama istri saya. Cuma saya nggak mampu ya. Anak juga belum pada jadi orang istilahnya. Cari yang aja Ustaz. Kata saya ntar aja deh kalau udah anak jadi orang semua, pesantren udah terwujud. Saya udah 70 tahun, ada kakek-kakek. Nikahnya sama yang 18 tahun. Nah, nikahnya sama 18 tahun begitu honey mohon langsung mati saya. Ada. Umi sakit orang Ustaz. Oh sebenarnya udah lama Pak Andi. Udah lama jalan juga udah nggak bisa, udah nggak bisa kemana-mana. Usia berapa? Mungkin 80 tahunan. Udah sepuh. Terus bisa ngobrol di situ kan? Tapi kalau sebenarnya kalau fisik mah secara medis mah sehat. Itu faktor usia aja. Oleh karena udah sepuh banget, faktor usia jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan. Baru 100-an ya? Siapa? Kira Saya juga nggak paham sih. Kalau zaman dulu mah kan kalau orang tua melahirkan anak kan ibu ya nggak dicatat, paling dicatat pakai arang gitu. Di bilik gitu, biliknya kebakaran. Iya. Tapi ya dia 80 ya. Maksud saya, mohon maaf ya angkat kaki ya. Enggak apa-apa, bebas. Biasa sih lah, Pokoknya yang bawah. sama saya bebas aja. Barang kamu mau dipisah-pijitin sini. Padahal Pak Ustaz. Saya kerja malam terus Pak Ustaz. Kalau ini kan berdiri terus saya. Bebas, Pak Andi, bebas. Kakinya lempeng. Jadi kalau ini saya bingung Iya. saja. Pak Andi mau begini juga nggak apa-apa tuh. Pokoknya kira-kira nyaman aja enak gitu. Nggak apa-apa gini aja. Oh, Ustaz aja saya berani. Bebas. Kalau kita apa kan perasaan bukan siapa-siapa gitu. Udah oleh karena udah lama kenal, udah bisa merasakan pahit manisnya perjalanan hidup lah. Ya karena saya sih sok kenal sok dekat aja Pak Ustaz. Bagus itu tetap akrab. Saya nganggapnya Pak Ustaz udah guru saya, orang tua saya gitu aja udah. Enggak tahu ada Pak Ustaz. Orang nyantai aja sama saya mente. Saya kalau udah paham karakter seseorang udah saya paham udah nggak banyak ngomong. Kayak gini Pak Ustaz orangnya. Belak-belakan. Iya. Kalau Bu, kalau kawin sama Pak, ibu belak-belakan ya Bu? Kalau sama ibu belak-belakan ya dia? banget. Saya punya Kalau dia umpama pengen kawin belak-belakan sama ibu?
Karena saya disuruh, dipilihin lagi sama dia teman-temannya Masya dia. Allah. Siti Hajar dong. Iya, dipilihin Apa pas juga Pak Ustaz? dibawain teman-temannya ke rumah. Dulu kan dia kerja, ya, teman-temannya kan jadi gantung Pak, dibawa ke rumah. Saya juga malah disuruh sama saya. Kalau kita digalak aja nggak apa-apa. Cuma cari yang solehah gitu. Yang sayang sama saya, sama anak kita katanya. Terus yang mau Secara mau mendukung perjuangan dakwah saya gitu. Membela agama. Cuma saya malah takut gitu, malah takut. takut nggak bisa ngelaksanain. Iya. Takut nggak bisa ini. Cuma sudah diizinin tapi nggak bisa ngerjain, ngelaksanain. Nah itu. Terutama saya takut nggak bisa memberikan nafkah. Kalau nggak bisa memberikan nafkah kan dosa juga. Kecuali jandanya kaya, gitu ya. Itu Pak Ustaz. Hartanya banyak, gitu. Kawannya di mana-mana, udah. Ayo kita berjuang bareng-bareng untuk agama, udah bikin pesantren, gitu ya kan? Yang gede, ya kan? Semua pendidikan ya. Ya kan, kerja itu kan. Sekarang orangnya siapa Pak? Lurah sini. Lurahnya masih lurah Abu. Masih orang. Emang kenal lurah Abu? Iya, kita Ada kita penyoblos kan masih. Eh, iya, iya. Ah, 2 periode berarti dia. Dapat lagi dia. Udah nikah berapa kali? Oh, nggak tahu itu. Ya? Nggak tahu, mungkin banyak kali. Dulu aja udah 5 kali. Iya, dia doyan nikah. Apalagi dia sekarang posisi dari luar banyak uang. Udah gampang pengen cewek mana aja tinggal. Ustaz, kalau salah ya bukannya itu Pak Ustaz, kan hanya orang yang dengar itu dia orang Wahabi. Dulu pengen ngomong dari dulu sebenarnya, tapi jadi ketika waktu itu pas pertama kali Pak Ustaz ngisi masjid saya di Kabupaten Sari, lalu itu Ustaz saya bilang alternatif SAG pesantren Salafi. Iya, Ustaz datang, itu Indonesia orang Wahabi. Wah, itu berarti orang nggak Salafi. berarti nggak paham betul. Jadi pemahaman masyarakat itu kalau namanya Salafi itu orang Wahabi Ustaz. Iya, berarti nggak paham itu. Jadi orang Wahabi nggak mau disebut Wahabi, tapi dia maunya disebut orang Salafi. Ada salafi, ada salafiyah. Nah, itu yang membedakan. Nah, orang Wahabi sekarang ini akhir-akhir ini orang-orang yang pahamnya Wahabi dia pinjam nama dengan nama salafi. Nggak mau disebut Wahabi. Nggak pakai ya, Hah? nggak pakai ya. Jadi bukan salafiyah. Dia pakai nama salafi. Dan mereka senang dibilang salafi. Karena menurut apa namanya pemahaman mereka ini kaum salaf ini adalah kaum salaf Zaman dulu orang-orang terdahulu yang hidup di 3 era abad permulaan Islam ya sekitar 300 tahun dia lah iya awal berarti di 3 generasi awal permulaan Islam kan satu abad 100 tahun Iya. 1 tahun 2 tahun 3 tahun nah selama 3 tahun ini ini namanya masa-masa salafiyah ulama salaf namanya ulama terdahulu yang masih murni Salafun Asalih. iya salafus solid al mutaqaddimin nah kesininya namanya ulama kholaf ulama yang hidup di belakang Salafiyah. iya gitu Kalau Salafiyah sendiri apa tuh? iya Itu orang-orang Salafi dulu. iya salafiyah dong Salafun Asalih. Hmm. Salafun Asalihun ya. orang-orang yang iya salafus solid al mutaqaddimin orang-orang yang hidup di 3 generasi awal permulaan Islam Masjid itu yang situ. iya di situ. Nah, mereka sepertinya paham tentang ini, tentang salafiyah. Makanya mereka pinjam nama Iya. untuk supaya apa? Juga supaya mereka Mengkabulkan juga. diterima oleh masyarakat. Iya, mengkabulkan bahwa Iya. Wahabi. Cuma mereka nggak pakai ya salafi doang. Nah, itu jadi beda. Itu saya pernah gitu. Maksud kok manggilnya orang Salafi sih dia bilang. Kita kata Sunnah Jamaah. Nah, Pak Andi harus bisa menjelaskan. Saya bilang dari itu ada Sunnah Jamaah. Saya belum paham itu ada Salafiyah itu. Saya bilang itu cuma nama doang sebenarnya. Orang harus Sunnah Jamaah. Lihat aja kita ceramahnya gitu, menyerang orang Wahabi saya bilang. Saya tadi jangan disebut apa orang pesantrennya itu jadi pada nggak sampai datang. Saya juga sampai hari ini tadi saya nanya, maksudnya nggak kesannya orang Salafi gitu. Tapi setahu saya Pak Andi kalau nyebut tahu pesantren saya di sana
Saiful Istiqomah aja. Iya, saya Iya. nggak mau nyebut Salafiahnya. Makanya sebutkan. Nah itu gara-gara pengertian itu, gara-gara komen kayak gitu, makanya saya Sebenarnya asalnya kan ini Majelis Taklim. Saya mendirikan Majelis Taklim. Seingat saya malam Sabtu itu yang resmi. Sebenarnya sebelumnya udah mulai merintis. Nah, cuma pas saya resmikannya setelah terjadi tragedi waktu itu, pas malam Sabtu tanggal 1 Juli tahun 88. Saat itu santri saya udah 104. Nah, terjadilah tragedi, kalau ceritakan panjang ceritanya lah, sampai saya mau disidang segala gitu. Pokoknya panjang lah ceritanya. Nah, waktu itu setelah kita mendirikan, waktu itu namanya Majelis Taklim, MT Al Istiqomah. Saat itu saya mengajukan 3 nama kepada santri-santri saya. Santri saya suruh milih tuh. Pertama Asyifa, kedua Ar-Rahmah, ketiga Al Istiqomah. Ternyata mereka suara terbanyak milih Al Istiqomah. Ya hanya diresmikanlah Al Istiqomah nama majelisnya. Itu sudah berjalan sekitar lama lah, sekitar 15 tahunan tuh Al Istiqomah tuh. Nah kesedihannya saya punya ide ya. Wah, nama saya kan Saifuddin. Nah saya ambil sayapnya, pedang anaknya pedang. Istiqomah kan lurus. Nah kayaknya bagus nih kalau jadi pedang lurus nih. Nah saya masukin ke nama Saiful Istiqomah, artinya pedang yang lurus. Nah itu berjalan sekian tahun lah. Muncul lagi ide, ya kenapa diambil sayapnya doang? Udah aja Saifuddin gitu kan. Nah ini jadi Saifuddin ya, Istiqomah. Itu baru. Itu masih baru itu. Iya, kalau saya yang 5 sebutin kan tahun terakhir. Saiful Al Istiqomah kan yang saya nyebutin. Betul. Karena saya bingung, ini nama ganti-ganti mulu, ini gue nyebut yang mana? Ya kan, bener kan? Iya. Saya nyebut itu Dia udah 3 kali. Ganti. 3 kali ganti. Pertama Terus? Istiqomah, Eh. terus Saiful Istiqomah. Nah yang sekarang yang masih baru Saifuddin ya Istiqomah. Salafiahnya enggak? Nah itu baru berarti 4 kali. Nah, itu dia. Ditambah lagi Salafiyah. Jadi dipanjang ya Salafiyah, Saiful Istiqomah. Tapi kalau disingkat cuma 3 huruf, SSI udah. Itu PSSI apa? PPSI. Itu mah panitia pembangunan Pondok Pesantren Salafiyah Saiful Istiqomah, disingkat PPSSI, singkatan. Jadi mereka saya nggak salah, saya nyebutnya Mimpinan Pondok Pesantren Saiful Al Istiqomah, ya kan? Iya. Ya karena dengan ganti itu saya bingung jadi. Cuma pesantren saya untuk saat ini secara fisik belum kelihatan. Tapi kalau proses belajar mengajar santri berjalan. Daripada pesantren sudah 3 lantai, 4 lantai, tapi mereka ternyata santrinya. bukan nggak langsung santri banyak. Cuma ternyata kitab-kitab salafiyah nggak dikaji. Contoh, nih Iqbal anak saya, termasuk yang almarhum Lutfi, terus Iqbal, Sultan, kan mondok di Darussalam, di Lengsi, Oposari itu, belakang Masjid Al-Mukarrabun. Iya. Nah begitu, iya 3-tiganya tuh, Lutfi lulus, Iqbal lulus, Esa lulus. Nah terutama Iqbal ngomong ke saya, ya Iqbal katanya pengen ngaji sama ayah, ngaji apa? Ngaji kitab Jurumiyah. Kan saya balik nanya, emang Iqbal selama pesantren 3 tahun misalnya nggak ngaji kitab Jurumiyah? Enggak katanya. Oh enggak sih, Pak itu ciri pesantren Jadi Jurumiyah bukannya itu. itu ciri khas pesantren. Ciri khas pesantren dari dulu itu. Gurunya itu dasar banget. Dasar banget. Maka saya bilang kalau pesantren nggak ngaji kitab Jurumiyah itu bisa abal-abal. Padahal fisiknya 3 lantai, tapi banyak. Kok Jurumiyah nggak diaji? Iya. Bener Pak, yang bener ayah nggak percaya. Bener ya nggak? Emang kenapa? Enggak, gurunya nggak ada yang bisa ngajar Jurumiyah katanya. Aduh, ya akhirnya Iqbal ngaji Jurumiyah tamatnya di saya Pak kalau ke Jawa. Tamatnya di saya. Begitu kembali ke pesantren, teman-temannya yang udah diberdayakan ngajar, saya minta ngaji Jurumiyah sama Iqbal aja. Iqbal jadi ngajar Jurumiyah di sana. Enggak mau satu nyantri di mana kok? Apa kalau ke Jawa sih? Asik kan? Garut. Pertama saya di Bogor, pesantren Al-Hidayah, Kampung Pielek yang jalan Bungkak Universitas Takuan. Iya. Tuh, lulus 3 tahun saya tuh ambil sekolah PGA, pendidikan guru agama. Lulus dari PGA tahun 889, saya pesantren
ke Joglo, Kampung Joglo, Desa Pacet, Kecamatan Cipanas, Cianjur. Pesantren Rodotul Muqtadiin, pimpinannya Abuya Khalid Al Junaidi dan putranya Abuya Khalid Al Junaidi. Nah di situ saya ngaji ilmu alat dengan logat Jawa. Dia orang Jawa. Ya, Oh, Junaidi. orang Sunda, tapi kan dia pernah bersatu di Jawa. Oh, Gitu. masalahnya gitu deh. Iya. Terus Di bahasa Boyo. saya itu sopo. Sopo. Sopo Jawa. Saya ngaji di sini, nah, tapi pakai logat Jawa, logat Jawa. Emang sopo itu jelas belum? Jadi kan bahasa gitu kan kalau ngajar sopo uang. Nah, saya Kayak saya dulu maksudnya. awal 2 tahun saya di situ di Joglo. Jadi saya pengen pindah ke Jakarta, pesantren. Setelah saya menyimak radio pas kuliah subuh di channel BBC, pas yang ceramahnya Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SD. Ya. Kuliah subuh saya dengerin, saya simak. Cocok kan, dalam hati saya cocok nih, ceramahnya bagus, bisa dipahami, tegas. Timbul saya keinginan ingin berguru ke dia. Jadi saya minta izin sama orang tua masih ada dua-duanya. Saya bilang, nih Pak, saya mau ke Jakarta, mau cari pesantren Asidikia. Kamu udah tahu dari mana? Dari radio. Emang kamu berani ke Jakarta? Dia insya Allah berani. Waktu itu kan masih murah jam Pak Harto. Jadi kalau nggak salah bawa uang 15.000 Jakarta ya. Orang 15.000. Itu cuma modal, tahunya cuma bermodalkan dari radio aja. Saya nggak bawa alamat jelas. Pokoknya yang saya tahu Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, udah gitu aja. Asidikia udah gitu. Ya udah saya naik bis ya ke arah situ. Sampailah saya di Kedoya, Kebon Jeruk. Saya cari tuh, muter-muter, saya lihat langkah dia mana sih? Nggak kelihatan juga nih. Sampai sore nggak kelihatan. Putus asa saya. Udah pulang ah. Pas posisi menuju pulang, kelihatan ada. Langsung saya berhenti mendadak. Stop, pilih satu di sini. Udah, saya jalan jauh banget. Pesantren kan jalan pesantrennya. Ketemu, alhamdulillah langsung ketemu channel SK-nya. Langsung ngobrol, saya ya utarakan ingin saya. Sendirian itu, jadi pesantren saya di situ 1 tahun. Kali itu sistem gontor. Jadi seluruh santri itu wajib bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kalau menggunakan bahasa selain itu, kalau bukan pada jadwal tertentu itu kena hukuman. Dan saya pernah dihukum, Pak. Nah, ceritanya gini, kan punya dapur kan itu ada dapurnya, luas dapur itu. Waktu itu saatnya ada 1.200, kebanyakan dari Lampung. Nah, ketika kita posisi berada di dapur, mau makan ngantri kan, ribuan ngantri. Saya ngobrol sama teman namanya Robi, orang Tangerang. Ngobrol pada pelan, pakai bahasa Indonesia. Tahu-taunya besok dipanggil, ternyata banyak intel. Ada intel. Panggil pakai bahasa Arab, panggilnya ada wa ila akhina Saifuddin min ribatia saniyah min bakasi ayah duro ila mahkamatul wahalan. Waduh, pernah kata saya ini. Itu kalau di bahasa Indonesia kan dia panggilan gitu kan pada Saifuddin dari Ribatia 2 dari Bekasi agar secepatnya datang ke Mahkamah Lugo di sidang saya. Ternyata benar di sidang saya nggak bisa ngelak, ada datanya. Jam sekian ngobrolnya dengan si Anu, yang diobrolkan ini benar. Dihukum saya. Itu temannya juga. Dihukum sama. Hukumnya apa coba? Suruh ngebersihin toilet. Kan banyak itu, belakangnya 3 lantai kan. Itu suruh dibersihin, berdua aja, waduh. Yang parah yang merokok ketahuan, kan nggak boleh merokok itu. Orang Tangerang juga namanya siapa ya, lupa lagi saya. Itu mau dijemur dari pagi sampai sore. Tapi kata sholat belum sholat dulu. Dijemur, jadi rambutnya diguntingin semaunya, acak-acakan, terus diguyur pakai air kotor, dijemur, ditonton oleh 1.200 santri. Oh, itu yang Itu merokok laki parah. semua apa cewek juga? Laki cowok. Nah, saya di situ setahun dah. Nah, kembali lagi ke Joglo lagi saya. Nah, terakhirnya di Garut. Ya ketemu sama istri saya. Istri saya itu murid saya itu. Joglo itu? Iya, karena saya waktu enggak di Garut. Oh, di Garut. Nah, karena waktu saya masuk ke pesantren itu di Garut An-Najah, saya langsung dipilih jadi rois pesantren, lurahnya lah.
Nah saya langsung dikasih jadwal ngajar bahasa Arab, ngajar Safina jadinya. Nah saya ikut ngaji sama saya. Waktu itu belum ini masih pacar. Jadi kalau kita pagi-pagi nih nyarat kan dia ngarung di ibu warung jual bubur gitu kan, makan makanan buat tampilan. Saya mah nggak pernah bayar, gratis terus. Buat Yaya mah gratis, kita nggak usah bayar. Alhamdulillah rezeki nomplok. Ngantri, ada yang ngasih bayar, ngasih gratis. Terus ini Pak Ustadz, ini kan udah mau Natal ini Pak Ustadz. Apa namanya? Ada banyak fenomena nih kalau di komplek saya kan, yang kalau Natal ini kadang ngasih makanan. Itu boleh dimakan nggak Pak? Orang non muslim ya, orang Kristiani ngasih makan kita. Pertanyaannya boleh dimakan apa tidak? Iya. Ntar saya makan di sana dulu ya. Boleh kalau itu. Ini boleh makan nggak? Boleh. Boleh ini satu. Ada Bu, ayo Bu, ambil Bu. Bukannya ibu-ibu suka pisang. Oh, ya itu lumayan banget. Ayo Pak ya, ini pisang raja loh, Iya. pisang raja. Ini kita kalau nanam dulu lama nanam dulu baru dibayar ya. Mungkin bang datang ke kami Iya, berapa Bang. Pak Ustadz ya? Ini tergantung jawabannya, mau dilihat, mau ditinjau dari mana? Apa dari ilmu fikih, apa dari ilmu tauhid, apa tinjauannya dari ilmu tasawuf, tergantung. Pikir aja kan, tasawuf dalam apa? Fikih juga, fikihnya apa? Fikih siasa, fikih politik, apa fikih ubudiyah? Pikir awam aja kan. Nggak, gue nggak jawab dalam. Ini pertanyaannya sedikit, tapi jawabannya bisa luas ini. Ya, Jadi kita butuh waktu kira-kira 4 jam lah. nggak usah banyak-banyak maksud, yang penting saya paham bisa melaksanakan. Terus yang Pak Andi inginkan dari pertanyaan ini mau diamalkan apa hanya sekedar untuk pengetahuan? Saya amalkan Pak Ustadz. Ya udah. Kalau mau diamalkan jawabannya saya nggak usah jawaban yang panjang. Kalau bisa jangan diterima udah gitu aja. Makan Pak Ustadz. Kalau mau diamalkan jangan kalau itu jangan terima kalau bisa. Gimana? Buang gitu Ustadz. Tapi kan nggak bisa ya namanya tetangga ya. Kita menjaga perasaan ya. Kamu jadi tersinggung kan? Ya udah, ambil aja. Terima. Hah, mau dikasih kucing apa sih doyan nggak apa-apa. Kita niat tetap kucing. Atau pada orang lain yang lebih membutuhkan, misalnya takut miskin saudara kita. Gitu. Jangan lupa. Kalau secara fikih halal, kan kalau tinjauan fikih mah al hukmu bidzahir. Yang dihukumi itu yang johir, yang nyata. Kalau memang dia ngasihnya pisang ini halal ya udah halal. Saya ngambilnya ke situ Pak Ustadz. Halal. Tapi kalau kita mau menjawab tinjauan dari fikih siasa politik, hati-hati. Apa siasat? Nah, Atau tasawuf. iya. Tauhid maksudnya. Kalau tauhid tasawuf itu lebih waro Pak. Iya. Orang tasawuf, orang yang tauhidnya kuat, dia nggak mau terima barang-barang dari orang muslim, orang kafir. Dia waro api. Kalau kita kan bukan tasawuf, tak sanggup kita mah. Sama awal. Sama. Saya hukumnya kayak gitu Pak Ustadz. Saya lihat dari sertifikat yang secara dirinya aja. Ini makanan insya Allah halal. Kalau saya dikasih lagi, berarti itu haram. Halal saya makan. Iya gitu aja udah. Ukuran kita mah. Bukan awam, makanya itu saya bilang bikin awam aja. Tapi kalau orang tasawuf dia nggak mau nerima pemberian dari orang kafir. Sama tadi jawaban Hubib gitu Pak Ustadz. Ente nanya mau dari tujuan apa? Gitu. Ente nanya mau diamalin apa nanya doang? Mau diamalin deh. Kalau tanya mau diamalin jawabnya cuma boleh. Tapi kalau ente nanya lebih panjang lebar lagi, jawabnya jadi haram gitu. Ya boleh aja wet. Karena gini, saya punya guru atau gitu. Jangankan makan. Orang asal aja meninggal aja dia nggak datang. Ikut kerja pada pesantren. Kalau udah kerja kerja hadir. Nah itu. Jangan begitu dong. Ini masalah diliput ini. Jangan-jangan iya itu ada. Diliput Pak Anies tuh.
Ada lo. Halo. Nah, Aku sakit. dia jangan lupa ah. Nah, jangan. Bener, bohong dimatiin. Bohongin dong. Bener tadi hidupin itu. Matiin. Tadi makan tadi. Enggak bercanda. Makan pisang 2 biji 2.000 itu. Itu bekas tadi. Oh. Itu dipindahin. Jangan begitu, Pak. Pulang dia ada. Oh gitu ya. Makanya kita ngobrol ya untuk hazana ilmu lah gitu kan. Jadi yang kayak tadi Pak Ustaz. Ya. Itu kan banyak itu tadi ya. Banyak itu dalam tanda kutip. Terus kan kita butuh di tempat cowok. Nggak mungkin kan kita lepas ya. Nah, kelihatan orang. Terus gimana mikinya? Yang bagian sini, kuping, gimana? Iya, aduh ya Allah. Gitu. Padahal mau itu nggak enak ya, nggak nyaman ya. Kalau muntah-muntah gitu ya. Muntah bener. Iya. Ya itu berarti maksudnya masuk darurat. Berarti diginiin aja mutunya. Jangan nggak terulang lagi. Ya sebenarnya kan bisa berhubung di atas, cuma bagian depan agak disingkapi sedikit. Nah kita ambil bagian depan aja. Sudah benar. Enggak, tetap dicokok Pak. Tetap aja dicokok di bagian depan aja. Itu. Oleh karena itu situasi darurat. Kan ada tuh Pak Ida Udur jadi mengatakan ad-daruratu tuhbitul mahjurat. Jadi perkara darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Itu termasuk darurat. Karena nggak mungkin kita wudhu di tempat wudhu perempuan kan, oleh karena sudah begitu. Ada najis di bawahnya kan. Jadi kita wudhu tempat laki-laki. Kita kan ada laki-laki yang lain. Nah, kita tetap berusaha untuk tidak memperlihatkan aurat kita. Jangannya rambut kan aurat gitu kan. Ya, seperti itu caranya. Tetap posisi wudhu ada di atas kepala, cuma bagian depan kan agak tersingkap. Nah, kita ambil bagian depan cocok itu. Kan laki-laki di belakang nggak lihat rambut kita kan menghadapnya ukuran. Kan. Tetap Bu, Pak, kan salah satu di antara fardu juga itu kan mashu sa'i minarosi kan. Mashu itu kan bahasanya mengusap sesuatu dari kepala. Nah, yang intinya mengusap bagian kepala lah, mau bagian belakang ke kiri ke, itu ada pendapat seperti itu. Cuma pada umumnya kita bagian depan dan yang paling nyaman. Kemarin sama Ustaz, mohon maaf ya Pak. Saya itu apa namanya training imam. Itu salah satunya. Saya bilang saya kasih jadi Pak Ustaz jadi. Ini cuma gini doang. Laki-laki itu wajibnya cuma 3 lembar. Gini doang nih. Dia bilang, enak banget ngomongin 3 lembar. Pas jadi percaya lagi. Mau kan 3 lembar doang. Nggak kalau cuma begitu doang sama kajiannya mana kitab apa dan rujukannya. Saya bilang begitu. Mana ada kalau bisa mah ke belakangin lagi, ke depannya lagi. Karena kita bakal jadi di saksi di akhirat kan bilang dipakai Nih. bahasa. Jadi pertanyaan saya nih, yang wajib terbasuh dari kepala kita rambut apa kulit kepala? Kulit kepala. Kulit kepala bukan rambut. Dia bilang rambut 3 lembar doang Ustaz. Sebab kalau umpama misalnya yang wajib terbasuh rambut, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah tua yang tanpa arah rambut atau udah botak? Berarti nggak bisa basuh kepala dong. Iya. Berarti kan kulit kepala kan, kulit kepala yang dibasuh. Gitu. Makanya saya kaget, kok 3 lembar rambut doang? Waduh, kacau ini. SMA itu Pak Ustaz. Ah, Ayo itu. SMA kan. berarti dia macam bukan macam baki, mungkin Hanafi mungkin. Artinya sapi, sapi dia nggak punya sapi. Ya generasinya saya Abdul Somad. Apalagi kalau kita lihat ketahan Pak Umuin, itu malah yang apa begitu. Air di sini, tarik ke belakang, Iya, balikin lagi ke balikin depan. lagi, itu yang Abdol. Kata Habib itu begitu. Iya, itu Abdol. Kita ke belakang lagi. Karena Iya. Pak, ini bahasanya ini kan bakal ngademin kita ketika matahari satu jam. Betul. Kata dia cuma tuh, ini cuma 3 lembar. Ah, gue bilang gua nggak percaya. Nah kalau rambut doang 3 lembar berarti kulit kepala nggak kena dong. Nggak kena, orang ustaznya gini doang, peci gini gini doang. Oh, Takut ininya minyak rambutnya ini rusak kata. iya kali. Itu udah sah 3 lembar aja kata. Makanya udah hari ini ada lagi training. Keluarga duitnya pas saya nggak datang. Hari ini kemarin nih. Yang isinya orang-orang mereka. SMA.
Ya kita mah kan kalau masalah hukum agama mah enggak, bukan yang kita lihat bukan yang kita kan, tapi keterangan kitabnya yang kuat kan, referensinya. Tapi kan kalau orang awam kan Oh, udah tidak percaya suka benar. ya. Iya pasti bu, orang kan mudah dipengaruhi. Apalagi yang bicaranya LCM, udah percaya banget udah. Iya. Dan itu dia belum pernah berguru sama orang lain gitu. Kalau kayak saya Jangan mah pakai itu, masa 3 rambut doang, 33 dia lembar. Iya itu kan. yang lain doang. Itu apalagi kalau orang nggak punya guru, udah dengan benar biayain aja. Kalau saya kan guru lah, nggak kesana kesana. Itu pentingnya punya guru kan begitu Mas ya. Ada dapat pemahaman satu dari sana satu, dan mungkin bisa. Terus nanti Pak Ustadz biar saya bisa jawab masa kalau pertanyaan tadi ditinjau dari fikih gimana Pak Ustadz, dari tasawuf gimana, dari Apa tuh? yang tadi masalah orang Nasrani. Oh, iya. Kalau tinjauan ahli tasawuf pasti menolak mereka. Alasannya Ketika mereka diberi sesuatu oleh orang kafir, menolak. Alasannya karena orang kafir itu mereka adalah musuhnya Allah. Jadi mereka nggak suka dikasih sama musuhnya Allah. walaupun kafir yang nggak mau merasakan kita. Walaupun. Kemudian yang kedua alasannya, oleh karena mereka itu waro, sangat waro. Jangankan dikasih oleh orang kafir, notabene dikasih oleh orang Islam pun, kalau orang Islamnya ahli maksiat dia nggak mau. Itu saking waronya, saking apiknya. Kalau orang-orang sufi, orang tasawuf, Iya. ya contohnya Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau itu minum dari air ini, air wahangan, Pembunuhan. air pegunungan, air alami lah, air alam lah, dan pakai tangan atau pakai batok, nggak semacam kita kayak ini pakai alat-alat orang kafir enggak. Itu kita tahu. Mereka lebih waro banget, waro, apik, selektif begitu. Jadi nggak mau tercampuri tangan-tangan yang ini jelas lah menolak. Kalau tauhid nanti tinjauannya ke arah ini Pak. Tinjauannya ke arah di balik pemberian itu ada apa gitu Pak. Nah itu yang dia lihat tuh, di balik itu pemberian itu. Jadi melihatnya begini Pak, orang-orang Nasrani, nah ketika mereka dapat rezeki, kita kan nggak tahu sumber pencaharian mereka dari mana gitu kan. Jadi mereka sejauh itu melihat ke sana, apakah mereka mendapatkan itu sumbernya dari yang halal atau yang haram, nggak tahu kan. Nah, Waronya ya. saking warnanya sampai ke sana lihat tinjauannya Pak, hati-hati. Sama ahli tauhid dan tauhid itu. Kalau kita kan awam, kita mah kan melihat kenyataannya aja, johirnya aja. Oh ini johirnya halal kok, ya udah. Itu kita, karena tingkatannya awam, beda makom. Iya. Jadi buat kita kiaskan ke calon lurah ketika mendekati masa-masa pilkades kan, mereka kan kampanye tuh, masyarakat kan, mereka kan tebar pesona, bombardir masyarakat dengan uang 50.000 amplop kan, biar nyoblos ke dia, kan, seperti itu ya. Nah, kalau masyarakat awam, oh ini halal uang, Iya. ini uangnya halal, udah terima. Tapi kalau lihat ahli tauhid, ahli tasawuf, dia lihatnya lebih jauh dari itu. Ini di balik pemberian ini ada tujuan apa? Dia baca tuh Pak tujuannya. Dia teropong. Karena ini nggak biasa. Biasanya ini orang nggak pernah ngasih. Kok tiba-tiba begitu mau nyalon ngasih, berarti ada tujuan. Nah maka diartikan sama mereka tuh, oh ini berarti memang nyogok, memberi suara namanya. Nah kalau sudah nyogok berarti haram penerimanya. Nah kalau ahli tauhid di sana, dia lebih jauh tujuannya. Tapi sekarang justru orang-orang kayak gitu Pak. Jadi misalkan, oh kayak misalkan taman itu dengan ntar gitu, kita mau ngecornya nunggu itu calon lurah. Ntar kita milih dia aja kalau dia mau ngecor taman gitu. Iya malah justru gitu ya. Malah gitu, dia Iya. belum nawarin juga. Udah kita kasih tawar-tawaran gitu Pak. Iya. Udah ntar saya milih kamu, ntar kamu ngecor taman ini gitu. Iya Kak, itu tergantung orangnya Pak. Langsung. Jadi permasalahannya apakah kita mau seperti mereka atau kita punya prinsip sendiri. Kan kita itu kalau punya prinsip, kita pegangan sendiri lah.
Jadi kalau orang prinsipnya kuat, nggak mudah digoyang orang lain Pak, nggak mudah dipengaruhi, karena udah punya prinsip, udah punya pegangan. Nah, kita mau masuk manusia tipe apa? Apa tipe seperti mereka? Gitu. Jadi kembali kepada yang bersangkutan masing-masing. Nah Pak Andi mau seperti apa sih ke Pak Andi dalam hal ini gitu kan? Saya nggak bisa apa-apa kalau saat itu Pak RT yang ngomong, udah ntar kita ngejar pasungnya tuh nunggu kalau lu aja. Dia di mana aja, ntar kalau saya ngomong ntar lanjut Tapi kalau itu kan fasilitas umum itu ya, Iya. itu menjadi bukan untuk pribadi kita, untuk manfaat umum itu nggak masalah itu mah, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah itu nggak dimakan kan? Aspal nggak dimakan ya? Itu kalau untuk fasilitas umum nggak masalah itu mah. Ini mah terutama yang sifatnya pribadi lah, sama kita dimakan gitu, kita harus adaptif, kolektif lah. Apalagi misalnya Iya. yang bikin gitu mungkin kalau bisa. Nah. Kan itu kan masih kita nggak mengatur dijual. Nah, Misalkan kayak gitu kan bukan biar penggorengannya atau gimana. betul, itu harus lebih hati-hati lagi. Kita kan nggak tahu kalau mama dikasih makanannya sama orang Nasrani dan ternyata notabene makannya buatan dia sendiri di rumahnya. Kita kan nggak tahu kalau di rumah ada anjing, dijilati itu kualitnya, kita nggak tahu. Dan nggak tahu juga kalau di bumbu masakannya dikasih lemak babi, kita nggak tahu. Nah, kita harus lebih jauh melihatnya gitu, terutama dalam hal makanan Pak, hati-hati. Karena yang namanya musuh Allah itu tidak akan pernah berhenti Pak. Gimana caranya untuk supaya umat Islam itu ketika berdoa, doanya ditolak oleh Allah terhadap persembahan haram, sehingga tidak ada kekuatan. Kan bukan tema-temanya doa Pak, doa adanya. Namanya orang tahu begitu, orang tahu takutnya ke arah sana Pak. Nah kita nggak tahu mereka ketika bikin makanan tambahannya dicampur apa, kita nggak tahu. Iya, tapi itu dia nggak mau makan ayam yang dipotong gitu. Pasti, Kalau dia nggak potong sendiri nggak mau. pasti. Itu yang notabene penjualnya orang Islam loh. Kita kan nggak tahu yang motongnya suka sholat apa enggak, orang fasik atau orang mukmin, nggak dari bilang enggak, Pak, sesuai syariat enggak, kita kan nggak tahu. Makanya wajar kalau mereka nggak beli ayam di pasar, mendingan beli ayam hidupnya, potong sendiri. Nah itu namanya waro, itu orang tasawuf Pak, orang ankau itu. Aktif lagi. Tapi ya malah krim. Setelah itu jamaah hafid lebih. Terus itu Pak Ustadz, ada di depan pertanyaan Pak Ustadz. Ibu datang haid, kan udah selesai, tapi belum sempat mandi besar. Mandi besar, mandi janabah, Iya, janabah. terus main lagi, Suaminya minta dikasih. orang mau 20 hari. Belum sempat mandi janabah ya, Iya. tapi udah bersih headnya. Udah. Nggak apa-apa, cebok aja, cebok doang. Cebok doang, Terus bersih. yang pertanyaannya si ibu itu ketika mandi itu dia niatnya mandi janabah dulu apa mandi junub? Mandi ya. Ya mandi, itu mandi janabah. Iya. Jadi apa berarti niatnya? Maksudnya Tetap satu. satu aja. Tetap satu. Kan orang penyebab orang punya adat besar kan diantaranya